Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibn Hasan Athoillah dengan 3 digit NIM terakhir 112 dari TRO 2024. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol modern. Sistem kontrol Untuk sistem kontrol sendiri, apa sih itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku suatu proses, mesin, atau perangkat agar bekerja sesuai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada feedback. Apa sih itu feedback? Feedback dalam sistem kontrol adalah mekanisme umpan balik, yaitu proses di mana sebagian dari keluaran atau output suatu sistem dikembalikan lagi ke masukan input untuk dibandingkan dengan nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian ada PID controller. PID controller adalah suatu jenis pengendali kontrol yang paling banyak digunakan dalam sistem kontrol, baik industri maupun perangkat sehari-hari. Tujuan sistem kontrol. Tujuan utama sistem kontrol adalah supaya suatu proses mesin atau perangkat bekerja sesuai keinginan atau set point secara otomatis dan stabil. Meskipun ada gangguan atau perubahan dari luar, secara lebih rinci, tujuan sistem kontrol adalah 1. Mengatur output agar sesuai dengan set point. Misalnya, menjaga suhu kulkas tetap 4 derajat Celcius meskipun pintu dibuka tutup. Kemudian yang kedua ada menjaga stabilitas sistem. Sistem tetap aman dan tidak berisolasi atau berjalan liar. Contoh, cruise control mobil menjaga kecepatan stabil meski jalan menanjak. Kemudian yang ketiga, mengurangi error. Meminimalkan selisih antara output aktual dengan yang diinginkan. Contoh, robot industri menempatkan benda di posisi yang sangat presisi. Lanjut, kemudian ada komponen utama sistem kontrol. Set point. Set point ialah nilai acuan atau target yang ingin dicapai oleh sistem. Misalnya, pada sebuah AC, set point adalah suhu yang kita atur, misalnya 24 derajat Celcius lah. Nilai inilah yang akan menjadi patokan agar sistem tahu kondisi apa yang harus dicapai. Kemudian ada sensor atau alat ukur. Berfungsi membaca kondisi nyata dari proses, yaitu output aktual pada contoh AC. Sensor suhu akan mengukur suhu ruangan yang sesungguhnya. Data pengukuran ini kemudian dikirim ke bagian pengendali. Kemudian ada controller. Controller menerima informasi dari sensor lalu membandingkannya dengan set point, yaitu selisih antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi nyata. Dari perbandingan itu akan muncul error. Berdasarkan error tersebut, controller akan memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem agar output mendekati set point. Controller ini bisa berupa rangkaian elektronik sederhana, microcontroller, hingga sistem PID atau PLC dalam industri. Oke, lanjut. Prinsip dasar PID. PID ialah proporsional, integral, atau derivatif. Untuk yang proporsional, bekerja dengan menghasilkan sinyal kontrol yang besarnya sebanding dengan error saat itu. Artinya, semakin besar error, semakin besar pula aksi koreksi yang diberikan. Namun, pengendali proporsional saja biasanya masih menyisakan sedikit error tetap atau steady state error. Kemudian ada integral yang bertugas menjumlahkan error dari waktu ke waktu atau step by step. Dengan cara ini, error kecil yang bertahan lama tetap diperhatikan dan dikoreksi. Inilah yang membuat aksi integral mampu menghilangkan steady state error, sehingga sistem benar-benar bisa mencapai nilai set point. Yang ketiga ada derivatif. Derivatif memperhitungkan laju perubahan error. Dengan kata lain, aksi D mampu memprediksi arah dan kecepatan error. Jika error berubah terlalu cepat, pengendali derivatif akan memberikan sinyal koreksi yang menahan perubahan tersebut. Inilah yang membuat sistem lebih stabil dan tidak mudah overshoot atau melampaui target. Oke, lanjut. Contoh sederhana.
Di sini saya mengambil contoh sederhana ialah mesin cuci otomatis. Pada mesin cuci modern, hampir semua prosesnya dikendalikan oleh sistem kontrol saat kita memilih mode pencucian, misalnya quick wash atau heavy wash. Itu menjadi set point atau target yang diinginkan. Mesin kemudian menggunakan sensor untuk mendeteksi hal-hal seperti jumlah air di dalam tabung, kecepatan putaran, bahkan beban pakaian. Data dari sensor ini dikirim ke controller berupa mikroprosesor yang sudah diprogram. Controller akan membandingkan kondisi nyata dengan set point yang dipilih. Misalnya, jika air belum mencapai level tertentu, controller akan memerintahkan aktuator berupa katup air untuk membuka hingga air cukup. Saat pencucian berlangsung, controller juga memastikan motor penggerak berputar sesuai kecepatan yang diatur. Jika beban pakaian terlalu berat, controller bisa menyesuaikan durasi putaran atau menambah siklus pembilasan. Oke, lanjut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada mesin cuci otomatis ialah 1. Praktis dan mudah digunakan. Cukup pilih mode pencucian, mesin bekerja otomatis mulai dari mengisi air, mencuci, membilas, hingga mengeringkan. Kemudian hemat tenaga dan waktu. Pengguna tidak perlu memindahkan cucian dari satu tabung ke tabung lain. Yang ketiga, lebih canggih dan presisi. Sensor bisa mengatur jumlah air, lama pencucian, dan kecepatan putaran sesuai beban cucian. Kemudian ada ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Beberapa mesin cuci modern memiliki mode hemat air dan hemat listrik. Kekurangan. Untuk kekurangan, mesin cuci otomatis ialah 1. Harga lebih mahal dibandingkan mesin cuci manual atau semi otomatis. Harga awalnya lebih tinggi. Kemudian konsumsi listrik relatif besar karena banyak menggunakan sensor controller dan motor listrik dengan daya lebih tinggi. Kemudian perawatan lebih rumit. Jika terjadi kerusakan pada sensor atau modul kontrol, perbaikannya lebih sulit dan mahal. Dan untuk yang terakhir, butuh suplai air yang stabil. Mesin cuci otomatis biasanya tidak bisa bekerja optimal jika tekanan air rendah. Lanjut. Untuk kesimpulan akhirnya, sistem kontrol modern adalah kunci utama dalam otomatisasi kehidupan sehari-hari maupun industri. Dengan memanfaatkan komponen seperti set point, sensor, controller, dan aktuator, sistem ini mampu menjaga proses tetap sesuai target, stabil, dan efisien. Walaupun memiliki kelemahan seperti biaya tinggi dan perawatan yang rumit, manfaatnya jauh lebih besar karena mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas kerja. Dengan demikian, sistem kontrol modern menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan teknologi dan mempermudah aktivitas manusia. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni di sini kelompok saya mengambil basic control system. Oke, lanjut. Konsep dasar sistem kontrol. Pengendalian otomatis atau automatic control memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik. Selain kepentingannya dalam sistem kendaraan ruang angkasa, sistem pemandu rudal, sistem autopilot pesawat, sistem robotik, dan sejenisnya, pengendalian sistem otomatis juga menjadi bagian integral dan proses manufaktur dan industri modern. Sebagai contoh, pengendalian otomatis sangat penting dalam penggunaan mesin perkakas numerik di industri manufaktur. Oke, lanjut. Kemudian ada konsep dasar sistem kontrol. Variabel yang dikendalikan atau controlled variable yakni besaran atau kondisi yang diukur dan dikendalikan. Kemudian ada variabel yang dimanipulasi atau manipulate variable. Besaran atau kondisi yang diubah oleh pengendali untuk mempengaruhi nilai variabel yang dikendalikan. Biasanya, variabel yang dikendalikan adalah keluaran atau output dari sistem. Oke, lanjut. Mengidentifikasi definisi dan terminologi terkait sistem kontrol. Beberapa definisi variabel sistem kontrol dan komponennya adalah 1. Sistem kontrol pneumatik. Medium kerja dalam sistem kontrol pneumatik menggunakan fluida
yang dapat dimanfaatkan seperti udara karena bisa dibuang ke atmosfer di akhir siklus kerja perangkat, sehingga tidak membutuhkan jalur baik atau return lines. Nomor 2, sistem kontrol hidrolik. Sistem kontrol hidrolik mempelajari fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Perangkat hidrolik menggunakan fluida yang tidak dapat dimanfaatkan seperti minyak sebagai medium kerja. Sistem level cairan yang terdiri dari tangki penyimpanan dan pipa penghubung merupakan contoh sistem hidrolik, di mana gaya pendorong timbul karena perbedaan ketinggian cairan dalam tangki. Oke, lanjut. Untuk nomor 3, masukkan referensi atau reference input merupakan sinyal masukan aktual ke dalam sistem kendali. Untuk yang keempat, ada proses. Segala operasi yang harus dikontrol, misalnya proses kimia, proses ekonomi, ataupun proses biologi. Untuk yang kelima, elemen umpan balik atau feedback element. Unit yang menyediakan sarana untuk mengembalikan keluaran sistem agar dapat dibandingkan dengan memasukkan referensi. Yang terakhir ada gangguan atau disturbance. Gangguan adalah sinyal yang cenderung mempengaruhi keluaran sistem secara negatif. Jika gangguan dihasilkan di dalam sistem, disebut internal disturbance. Sedangkan jika gangguan berasal dari luar sistem dan tidak dimasukkan, disebut external disturbance. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.